Swastiastu. Om Augenam Astu Namo Sida. Om Anubadrah Kratawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Dharma Wacana serta umat sedharma yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengaturkan sujud bakti ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan tidak henti-hentinya memohon agar pandemi COVID-19 cepat teratasi dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Umat sedharma yang berbahagia, sebelum saya berbicara lebih jauh, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ninyoman Ayu Gita Cahyani, saya merupakan calon mahasiswa baru di STKIP Agama Hindu Amlapura. Adapun tema yang akan saya angkat dalam Dharma Wacana pada kesempatan kali ini yaitu pentingnya pendidikan untuk membentuk karakter generasi muda Hindu agar menjadi anak yang seputri. Tema ini sengaja saya angkat karena melihat beberapa fakta yang sering terjadi di lingkungan masyarakat bahwa zaman sekarang generasi muda memiliki sikap dan perilaku yang menyimpang dari ajaran agama. Hal ini menunjukkan bahwa iman dan serada yang dimiliki oleh generasi muda begitu lemah. Dari pernyataan tersebut, timbullah beberapa pertanyaan dari diri kita. Kenapa permasalahan ini bisa terjadi? Mengapa generasi muda Hindu memiliki iman dan serada yang begitu lemah? Dan bagaimanakah cara untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk itu, saya akan mencoba melihat dari sisi pendidikan, baik pendidikan formal di sekolah, informal di keluarga, dan non-formal di lingkungan masyarakat. Umat sedharma yang berbahagia, menurut ajaran agama Hindu, bahwa tujuan hidup manusia adalah tercapainya kesejahteraan jasmani dan ketentraman rohani, serta kehidupan yang abadi dengan manunggalnya Atma dengan Parama Atma yang sering disebut dengan Moksartam Jagadita Yaca Itidati. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah semudah kita membalikkan telapak tangan, tetapi kita harus bertahap, menyesuaikan dengan tingkatan umur, ilmu pengetahuan, spiritual atau rohani, dan perilaku atau moralitas seseorang. Adapun tahapan atau jenjangan tersebut disebut dengan Catur Asrama, yang dimana terdiri dari Brahmacari Asrama, Gerehasta Asrama, Wanaprastha Asrama, dan Biksuka. Umat sedharma yang berbahagia, kembali ke permasalahan pendidikan, di mana pendidikan sangatlah berkaitan erat dengan salah satu bagian dari Catur Asrama yaitu Brahmacari Asrama. Yang dimana pada fase ini kita dikatakan tengah menuntut ilmu pengetahuan. Akan tetapi dengan keadaan mental dan keadaan psikologi, generasi muda mudah terombang-ambing oleh pengaruh dari luar diri kita. Masa muda membuat generasi muda masih labil dan belum memiliki sistem filterisasi yang baik. Di mana sistem filterisasi ini sangat berperan penting dalam pembentukan mindset dan perilaku seseorang. Semakin banyak pengaruh buruk yang kita peroleh dalam bersosialisasi, maka semakin buruk pula pembentukan pikiran dan pengaplikasiannya terhadap perilaku kita. Seperti teori yang disampaikan oleh salah satu filsuf Inggris yaitu John Locke, mengatakan bahwa kita terlahir layaknya seperti kertas putih bersih yang belum terdapat coretan sedikit pun. Namun seiring berjalannya waktu dengan bersosialisasi di sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat, sedikit demi sedikit tapi pasti coretan tersebut akan timbul, baik coretan yang baik ataupun coretan yang buruk. Masa muda saat kita belum mampu berpikir dewasa, sehingga memori coretan tersebut akan menuntun kita dalam berperilaku.
Oleh sebab itu, sebagai benteng yang kokoh agar generasi muda Hindu mampu memegang teguh ajaran agama, sekolah dan keluarga memiliki peranan yang penting dalam mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama agar terciptanya generasi muda yang berkompeten dan mampu bersaing dalam menghadapi kehidupan yang keras di kali yuga ini. Peranan ilmu pengetahuan sangatlah luar biasa, seperti yang diuraikan dalam kitab Bhagavad Gita 4.35 yang berbunyi, Api ced asi papebyah, sarwebyah papa kritama, sarwam jenana plainaiwa, Vrejena Samtari Syasi. Artinya, walau engkau penuh dosa dari manusia yang memikul dosa, dengan ilmu pengetahuan ini, lautan dosa akan engkau seberangi. Umat sedharma yang berbahagia, dari sloka tersebut dapat kita peroleh maknanya bahwa ilmu pengetahuan sangatlah berperan penting dalam kehidupan sebagai pengantar individualisme menuju insan yang memiliki karakter baik. Dan dengan ilmu pengetahuan juga kita mampu mengetahui tujuan dari kita hidup di dunia agar kita tertuntun dengan baik dan selalu mengikuti jalan dharma. Dengan demikian, niscaya kita akan terhindar dari tindakan-tindakan asubha karma yang nantinya mampu menjerumuskan kita ke jurang neraka dan menjelma menjadi manusia yang memiliki arti, selalu menyadari hakikat dari akhir hidupnya agar tidak mengalami kemerosotan moral dan reinkarnasi berikutnya. Dalam kitab Sarasamuscaya dikatakan bahwa apan ikang dadiwang utama jugaya nimi taning mangkane wenang ye tumulung awak niu sakeng sengsara, maka sadanang subekarma hinganing kota maning dadi wang ike. Artinya, menjelma sebagai manusia adalah hal yang utama. Apa sebab demikian? Karena ia mampu menolong dirinya dari kesengsaraan dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keutamaannya menjadi manusia. Dari sloka tersebut dapat kita peroleh maknanya bahwa menjelma sebagai manusia adalah hal yang mulia. Karena kita mampu menolong diri kita dari kesengsaraan dengan jalan berbuat baik untuk mencapai kesempurnaan yaitu moksa. Umat sedharma yang berbahagia, masa muda adalah masa uji atau masa yang sangat menentukan kehidupan kita selanjutnya. Apabila kita mampu melewatinya, niscaya kita akan menjadi insan yang berbahagia dan sejahtera di kehidupan atau alam baka nantinya. Namun apabila kita tidak mampu melewatinya, maka celakalah kita. Sebagai contoh kecilnya, di mana seseorang pada masa belajarnya sangat indisipliner, suka berkelahi karena ambisi, tidak mampu mengendalikan guna dan rajasnya, egois, dan pikirannya selalu diliputi oleh kebodohan, maka dengan sikap demikian, ia akan rugi sendiri karena akan dikeluarkan dari sekolah, memiliki musuh yang mengancam kehidupannya kelak, terkenal karena kejahatannya, dan susah mendapat peluang pekerjaan untuk menopang kehidupannya kelak. Dari contoh singkat tersebut, maka bukan hal yang mustahil apabila dia nantinya akan selalu berada pada jalan adharma yang penuh dosa. Umat sedharma yang berbahagia, coba kita renungkan apabila kita mengalami hal tersebut. Bagaimanakah perasaan orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang mengharapkan anaknya menjadi anak yang seputra, namun melakukan hal yang sebaliknya? Apabila hal itu terjadi, maka orang tua kita akan merasa tertampar keras karena malu memiliki anak seperti kita. Kehidupan orang tua pun tidak akan tenang, baik di dunia ataupun alam kekal nantinya. Apakah kita bahagia membuat orang tua kita seperti itu? Apakah kita bangga membuat orang tua kita seperti itu? Coba kita renungkan isi sloka niti sastra di bawah ini.
Heman isang mamukti dumadi, tiga tanhana guna, yowana, rupawan, kula, wisala, tiga padahan. Denika tanpa sastra, tan ateja wadana ma ucap. Luer sekareng sami, abang muruk, tan hana wangin ike. Artinya, nista sekali menjelma sebagai manusia seperti ini tidak berguna. Masih usia muda, tampan, keturunan utama, badan kekar, semua itu ada pada dirinya. Namun, apabila tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, maka wajahnya akan kusam dan tidak bercahaya. Ibarat kembang berwarna merah menyala, tetapi tidak berbau harum. Saya yakin umat sedharma sekalian pasti tidak ingin melihat orang tua kita sengsara dan menderita karena ulah kita sendiri. Kita adalah orang-orang Hindu yang memiliki banyak sekali ajaran-ajaran tentang susila sebagai pedoman dalam kita berlaku. Umat sedharma yang berbahagia, sebagai generasi muda Hindu kita harus belajar dan terus belajar. Baik itu belajar ilmu pengetahuan, sosial, agama, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena pada masa muda saat seperti inilah, tingkat intelektual dan kemampuan kita masih tajam, bagaikan tunas baru dari ilalang. Namun, seiring berjalannya usia, ketajaman dan kekokohan tersebut akan berkurang, dan kita akan merunduk lalu tidur selamanya. Jadi, masa muda seperti saat inilah kita harus benar-benar fokus dan berkonsentrasi untuk belajar. Ingat, hari ini tidak akan kalian temui esok, lusa, atau kapanpun. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tanano wang swasta anulus. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada penyampaian pesan Dharma ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.